Halo kawan Kaliber, selamat menjalani awal pekan hari ini. Dan mudah-mudahan selama sepekan ini Anda diliputi kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Eri Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada, senang sekali kita mengawali awal minggu ini dengan semangat dan kita tetap mengawal pemikiran kritis, kewarasan bernegara melalui analisa dan mengupas berita-berita terkini. Mas Eri Tentunya dalam gimana? Kaliber. Ya, sudah kembali ke Jakarta atau masih? Sudah di sini. Oke, saya juga sudah kembali ke rumah. Jadi kita semangat ya Ya, mengawali minggu ini. Nah, kita bahas apa nih Mas kali ini? eh, masih seputar pilkada, tapi bukan langsung pilkada, tetapi dua kontestannya, dua calon kontestan pilkada yang sangat dikenal sama Mas Indra ini. Anies Baswedan dan Sudirman Said. Oke. Baik, saya bacakan dari kompas.com. Anies Sudirman, maksudnya Anies Baswedan, Sudirman Said kompak tutup mulut soal satu sama lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kompak tutup mulut ketika dimintai tanggapan mengenai satu sama lain. Dua tokoh tersebut tengah digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ketika ditemui di Taman Literasi Jakarta hari Jumat lalu, Anies tidak mau berkomentar saat ditanya soal komunikasinya dengan Sudirman Said. Itu saja sudah, ucap Anies singkat. Sementara itu Sudirman enggan menanggapi pertanyaan awak media soal kans Anies bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Jangan mengomentari orang lain lah, kata Sudirman sambil tersenyum. Anies dan Sudirman diketahui sudah berkongsi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Dua tokoh yang sama-sama pernah duduk di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini juga berada dalam satu kubu yang sama pada Pilpres 2024. Sudirman adalah wakil ketua tim sukses bagi Anies yang maju sebagai calon presiden. Namun hubungan keduanya tampak disinyalir berpisah jalan setelah gelaran Pilpres 2024. Sudirman bahkan mengaku siap bertarung dengan Anies memperebutkan kursi gubernur Jakarta. Ia beralasan Jakarta yang sedang dalam masa transisi perpindahan ibu kota negara semestinya tidak dipimpin oleh gubernur yang berseberangan dengan presiden. Tidak elok kalau gubernur Jakarta itu berseberangan karena banyak sekali isu-isu transisi yang harus diselesaikan, kata Sudirman. Sementara itu Anies mengaku masih mempertimbangkan rencana maju di Pilkada Jakarta 2024 dan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi bisa sampai pada kesimpulan, ujar Anies. Sebagai orang yang mengenal dekat beliau, gimana analisa Mas Indra? Oke, jadi saya ngomong sebagai ordal nih ya, orang dalam. Ya, Oke, pertama-tama modal keduanya klarifikasi ya. dulu nih. Karena ada beberapa kawan Kaliber di kolom komentar yang sudah mengatakan kalau Indra Karismiaji itu tim sesnya Sudirman Said. Ini gimana? Saya bukan tim sesnya siapa-siapa. Nah, kemarin memang tim ses juru bicaranya pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Tapi kalau sekarang saya tidak menjadi tim ses siapapun karena juga belum ada kepastian akan siapa yang maju. Jadi keliru kalau ada kawan Kaliber yang mengatakan saya ini tim ses dari Pak Dirman, nah Ya. dari Mas Sudirman Said. Itu tidak benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan membuat pernyataan siapapun yang maju, entah itu Mas Anies, entah itu Pak Dirman, saya tidak akan memilih keduanya di Pilgub Jakarta. Karena, Oke, itu udah confirm alasan, karena KTP-nya Jawa Barat. ya, masuk itu barang. Nah, tapi siapapun yang maju, karena saya dekat dengan mereka berdua, pasti akan saya dukung, pasti akan saya bantu. Nah, ini mungkin ada kawan Kaliber yang melihat kemarin saya
muncul bersama Pak Dirman ngomongin pendidikan, ya memang itu bukan bukan dalam rangka kampanye ya, kampanye aja belum dimulai, tapi memang beliau saya ajak bicara tentang pendidikan. Karena banyak yang nggak tahu beliau ini dulu pernah jadi rektor. Kan kemarin bicara UKT, ya cuman butuh sudut pandang yang lain lah, tapi nggak ada hubungannya dengan pilkada gitu. Jadi siapapun yang maju, saya Indra Karismiaji akan mendukung karena mereka berdua adalah sahabat dan saya yakin orang baik yang kapabel untuk memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Nah, poin yang ketiga, ya, dengan kondisi ini, saya yakinkan hubungan kedua sahabat saya ini baik-baik saja. Ini kan gorengan media membuat seolah-olah ada pertentangan, ada apa ya, perseteruan atau bahkan eh, kontestasi di antara berdua ini. Tidak, mereka dua orang yang sangat baik, orang yang apa ya, kalau buat saya itu orang yang kayaknya nggak pernah punya rasa benci di dalam hatinya, dua orang yang betul-betul menghadapi semua itu dengan senyum, baiklah dengan semua orang. Jadi saya pastikan tidak ada perseteruan di antara mereka berdua. Nah, tapi juga yang harus kita pahami, gerakan perubahan, memperjuangkan perubahan itu tidak boleh mati, ya kan? Jadi siapapun orangnya, termasuk saya, kita akan memperjuangkan terus perubahan-perubahan Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau saya sama Mas Edi kan kelanjutan dari kalau kemarin kita bicara kontestasi Pilpres, kelanjutannya ya kita sekarang membuat podcast Kaliber ini kan, itu bagian dari upaya kita untuk tetap memperjuangkan perubahan. Kita mengharapkan kembalinya kewarasan bernegara. Jadi itu semangat perjuangan itu nggak boleh mati. Nah, jadi yang kita perjuangkan itu bukan orangnya. Yang kita perjuangkan itu adalah idenya, tujuan bersamanya. Jadi akan keliru kalau ada pihak-pihak yang berpikir kalau perjuangan kita kemarin, ini saya bicara Timnas Amin, pendukung 01, kita memperjuangkan seorang Anies Baswedan atau Gus Imin, bukan. Yang kita perjuangkan adalah idenya, harapannya, bagaimana membuat Indonesia lebih baik. Nah, artinya siapapun harus maju terus untuk melakukan perjuangan-perjuangan itu. Nah, dalam hal ini, Pak Dirman ini bagian dari ikut memperjuangkan itu. Nah, beliau itu masuknya ini berjuang di Jakarta. Bagaimana membuat Jakarta lebih baik. Tapi di tempat lain juga banyak, Mas Edi, pejuang-pejuang perubahan yang juga terus berjuang ya di tiap daerah. Nah, kita bicara sekarang kontestasi pilkada. Itu adalah bagian dari bentuk perjuangan kita dan kita akan melihat apakah perjuangan kita akan membuahkan hasil. Jadi kalau kemarin di Pilpres tingkat nasional kita belum berhasil, kita juga harus berpikir strategik, kita berpikir cerdik, bagaimana kita bisa memperjuangkan ide-ide kita ini melalui jalur pilkada. Nah, jadi akan keliru kalau ada orang-orang yang melihat ini bicara tentang perebutan kekuasaan. Ini tentang rebutan jabatan gitu. Apalagi di antara satu kubu sendiri. Nggak ke sana cara berpikirnya. Karena sekarang kita lihat saja faktanya ya. Orang mengatakan Mas Anies memang elektabilitasnya, popularitasnya
sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta paling tinggi. Tapi ada nggak satupun partai politik yang sudah secara resmi mengatakan mengusung Anies Baswedan? Ada nggak? Ya, belum ada. Nggak ada gitu loh. Jadi kalau terus kemudian kita diam saja dan menunggu, perjuangan itu akan mati. Jadi di sini yang namanya Pak Dirman itu ya bergerak terus untuk memperjuangkan perubahan ini. Bagaimanapun caranya, ketemu dengan siapapun. Jadi jangan dilihat ini sebagai sebuah perseteruan dengan Mas Anies. Itu saya yakinkan nggak ada lah itu. Jadi teman-teman yang pendukung perubahan, ya ayo kita justru jangan malah patah semangat, jangan kita itu putus asa atau bahkan termakan isu-isu gorengan kalau di antara kita malah rebutan kekuasaan. Nggak seperti itu. Tapi Nah, banyak pertanyaan gini Mas, dari publik itu khususnya dari pendukung perubahan. Kalau misalnya salah satu maju atau Mas Anies yang maju, atau apakah Pak Dirman juga ikut maju? Atau salah satu akan mundur, memberikan kesempatan pada salah satu yang lainnya gitu. sekarang gini, kita baliklah. Kenapa seorang Anies Baswedan kemarin itu waktu Pilpres kita dorong terus untuk maju menjadi salah satu kontestan. Walaupun juga tidak mudah kan untuk mendapatkan tiket 20% itu, kita harus punya 3 partai pendukung. Padahal yang orang sudah mengatakan sudah pasti untuk maju waktu itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, kenapa kita tetap mendukung, kita mendorong Anies Baswedan? Supaya ada pilihan. Nah, kalau kondisinya sekarang nih tiba-tiba ternyata ada yang mendukung Anies Baswedan, jadi ada parpol 20% yang akan mendukung Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta. Kemudian ada lagi parpol lain yang kemudian secara resmi mendukung Pak Dirman, Mas Sudirman Said untuk maju sebagai gubernur Jakarta. Bukannya itu langkah maju buat gerakan perubahan, Mas? Kita punya 2 orang yang memperjuangkan perubahan. Jadi ngelihatnya jangan ini sebagai sebuah kontestasi kan gitu, tapi justru malah berarti perjuangan kita untuk meyakinkan parpol untuk membuat perubahan-perubahan yang positif terhadap Indonesia itu mulai membuahkan hasil. Kan di situ kita justru melihatnya, wah ini berarti ide-ide kita diterima oleh parpol. Nah itu yang cara memandangnya harus berbeda dengan kita hanya, kan kemungkinan menangnya terhadap gerakan perubahan jadi lebih besar dong. Kalau kita punya 2 kontestan, misalnya Tapi nih, ada kekhawatiran suaranya terpecah Mas, kalau menghadapi calon yang bukan perubahan gitu. dan makanya kan tergantung, itu semua akan tergantung dari rakyat Jakarta kan. Sebetulnya mau seperti apa, tapi paling enggak, kan jadi gini, kalau dulu kita tidak mau kontestan pilpresnya itu hanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Karena kita semua menganggap itu nggak usah pemilu lah, itu kompimpah aja kan gitu. Karena sama saja mewakili pemerintahan yang ada sekarang kan gitu. Dan artinya pendukung mereka juga tidak ada ketakutan suara terpecah. Kan nggak gitu cara berpikirnya. Sampai kemudian muncul tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo waktu itu. Kan yang mengubah konstelasi semua ya, yang membuat kubu 03 jadi malah tajam gitu dengan kubu 02.
Nah, kalau kita sekarang jangan berpikir dulu suara terpecah. Nanti dulu kan kita bisa konsolidasi nanti. Tapi kan itu nanti. Kita sekarang sedang dalam proses meyakinkan dulu partai politik kalau ide perubahan ini itu baik untuk Jakarta, baik untuk Indonesia. Jadi cara berpikirnya di sana dulu justru kita butuh bantuan masyarakat Jakarta khususnya untuk ikut meyakinkan partai politik untuk segera secara resmi ya mendeklarasikan siapa yang diusung di Pilgub Pilkada Jakarta ini supaya kita bisa mengkonsolidasikan kekuatan. Kan kita semua berandai-andai ini kan gitu. Kalau kalau eh, apakah Mas Anies dan Pak Dirman ini dua-duanya maju, suaranya terpecah. Nanti dulu pastiin dulu siapa yang maju. Gitu loh, cara berpikirnya kan harus harus strategik, harus cerdas. Nah, memang terus terang Mas, kita juga sudah bahas kan di beberapa video kita, banyak sekali para pendukung 01, terutama kami-kami ini yang berpikirnya sangat kritis, yang sangat berpikir orientasinya ke masa depan, itu tidak mengharapkan Mas Anies yang akan maju di Pilgub Jakarta ini. Termasuk saya sendirilah, itu kan kelihatan dari statement saya. Kenapa? Karena satu, kita harus mengukur kekuatan. Ibaratnya Mas Anies itu sekarang kondisinya lagi babak belur, habis diajar habis-habisan di Pilpres. Ibaratnya kalau petinju, ini walaupun petinjunya hebat, tapi habis babak belur gitu. Masa suruh tanding lagi, ya mati nanti kan gitu. Artinya kita harus menyiapkan Mas Anies di kontestasi yang lebih besar, yaitu Pilpres 2029. Nah, biarkan pejuang-pejuang perubahan yang lain itu maju, tetap berjuang. Nah, Mas Anies tetap menjadi pemimpin kita, tetap mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan ini, sehingga 2029 nanti betul-betul kita punya kekuatan perubahan yang minimal seimbang atau bahkan lebih kuat dari lawan politik kita yang punya ide, pandangan berbeda dengan kita. Itu yang kita harapkan. Bahkan Mas, nanti mungkin bisa kita undang lah beberapa eh, mantan timnas Amin yang juga sedang memperjuangkan supaya Mas Anies itu punya jabatan di luar negeri. Kemarin kita mendorong untuk masuk di PBB. Sekarang kita lagi mendorong untuk kalau nggak jabatan di ASEAN Development Bank, ada di OKI, itu beberapa jabatan internasional yang sangat prestisius, tetapi ini akan penting untuk strategi kita bicara di 5 tahun ke depan gitu. Jadi jangan sampai gerakan perubahan ini justru mati layu sebelum berkembang. Kan itu cara berpikirnya. Ya, Nah, ya. tapi ada juga Mas, ada juga, ini harus diakui juga, ada orang-orang di lingkarannya Mas Anies yang terus terang juga haus jabatan, haus posisi. Ini kan kita juga juga bahas ya. Namanya manusia kan gitu. Tentunya ada keinginan, ada harapan, ada godaan. Nah, ini yang sebetulnya terus-menerus mendorong Mas Anies untuk justru malah maju lagi di Pilkada Jakarta tanpa mempertimbangkan ya, ada efek-efek yang justru punya potensi mematikan gerakan perubahan ini. Karena Mas Anies simbolnya, simbol gerakan perubahan ini harus tetap hidup, apapun caranya. Jangan malah kita yang membunuh itu sendiri. Ini kan kita berpikirnya strategik ya, kita berpikirnya cerdik untuk bagaimana kita tetap menghidupkan
perjuangan pejuang-pejuang perubahan ini. Kurang lebih gitu sih, Mas. Ya, Apa ya, yang sebetulnya terjadi. ya. Jadi begitu kawan Kaliber. Kesimpulan dari analisa komentar dari Mas Indra, kedua tokoh ini masih tetap berkomunikasi dan masih menjalani hubungan baik gitu ya. Itu Mas Indra ya. Ya, saya kemarin sih bilang ya apa? Mungkin kapan-kapan ngopi aja biar 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 apa? Teman-teman media itu tahu apa bisa ditunjukkan memang hubungan mereka baik. Saya yakin hubungan mereka baik-baik saja, om. Dua-duanya orang yang sangat bukan tipikal orang itu yang suka apa ya istilahnya mencari permusuhan itu bukan bukan tipikal keduanya yang seperti itu. Nah, tapi ya kan pastinya ada aja orang yang menggoreng-goreng untuknya. Ini kan juga upaya adu domba, upaya mematikan perjuangan gerakan perubahan ini. Jadi kita yang menjadi pendukung pejuang perubahan ya harus juga cerdik dalam menganalisis, dalam melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak tidak hanya termakan isu-isu yang digoreng-goreng gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, antara Anies Baswedan dan Sudirman Said itu belum pasti maju di pilkada atau belum ada yang sudah pasti maju di pilkada. Ibarat permainan bola itu, bola masih di tengah terus, belum bergulir ke kotak penalti gitu ya. Jadi kita tunggu saja kawan Kaliber bagaimana kepastian siapa yang akan maju di pilkada dan siapa saja partai pendukung kedua tokoh nasional ini. Begitu. Terima kasih Mas Indra atas komentar dan analisa Anda dan terima kasih juga perhatian dari kawan Kaliber yang terus bukan saja menonton video-video ini, tetapi juga menulis komentar dan mengutarakan opini-opini kawan Kaliber. Kami tunggu opini-opini Anda selanjutnya. Terima kasih pada perjumpaan kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.